Ini jangan-jangan Pak Jokowi amnesia nih. Lupa bila dirinya itu masih presiden. Sampai Oktober loh Pak. Atau apa maksudnya dirinya malah bicara bernada negatif. Mau jujur jika gagal membenahi perizinan-perizinan yang ruwet di Indonesia ini. Nah, sebagai presiden bertanggung jawab tuh ini. Dengan ruwet bundetnya perizinan ini. Lah bagi para pengusaha, urusan perizinan pasti pada tahu, wis ngerti, wis mudeng. Pada punya pengalaman dewe-dewe itu memang urusan perizinan kita itu bundet kok. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini makin hari ini Om Begawan makin mesakkan. Mesakkan. Makin kasihan sama presiden kita ya, Pak Jokowi ini. Pak Joko Widodo. Ini tak ada angin, tak ada hujan, orang naik geluduk. Tiba-tiba presiden itu curhat. Ngeluh lah kalau bahasanya. Atau kalau bahasa Solonya itu sambat. Kalau menjadi penyelenggara event di Indonesia ini, tantangannya cukup abot. Gitu. Ya masalah perizinan dan sebagainya di dalam negeri ini. Abot katanya ini. Untuk menyelenggarakan event itu cukup ruwet bundet. Gitu. Bahkan dalam satu kegiatan saja membutuhkan banyak pintu perizinan. Wes, tetek bengek itu. Nah itu kata Pak Jokowi loh, bukan kata Om Begawan loh ini. Nah piye jalan ngono iki piye? Nah, ngompolin dengerin gak gerundelane bapaknya Gibran itu. Lah meh guyu. Kok ya lucu gitu loh. Meh bener ke kok ya lucu juga wagu itu. Meh nyalahke kok ya saru itu. Lah iki karepe Pak Jokowi iki opo gitu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya itu ya ngopo gitu loh bisa curhat seperti itu tuh. Bisa-bisanya kepala negara loh nih. Presiden itu sudah 9 tahun sambat gersulo mengeluh kalau perizinan event ruwet bundet tidak gampang itu maksudnya apa? Apa itu tandanya sekarang beliau sudah hilang kekuasaannya? Kan ya belum toh, masih sampai Oktober toh. Apa perintahnya sudah tidak didengar oleh anak buahnya? Dicuekin saja. Atau Pak Prabowo sekarang sudah mulai mengambil alih kekuasaan? Ini kan tanda-tanda bebek lumpuh seperti yang dibilang Mbah Amin Rais. Lah masih jadi presiden tapi ompong katanya Mbah Amin Rais. Tidak punya kekuasaan lagi. Lah mau kasihan ya gimana? Mau bantu ya Om Begawan ora iso itu loh. Lah memangnya selama ini ngapain? Ini jangan-jangan Pak Jokowi amnesia nih. Lupa bila dirinya itu masih presiden. Sampai Oktober loh Pak. Atau apa maksudnya dirinya malah bicara bernada negatif. Mau jujur jika gagal membenahi perizinan-perizinan yang ruwet di Indonesia ini. Nah, sebagai presiden bertanggung jawab tuh ini. Dengan ruwet bundetnya perizinan ini. Lah bagi para pengusaha, urusan perizinan pasti pada tahu, wis ngerti, wis mudeng. Pada punya pengalaman dewe-dewe itu memang urusan perizinan kita itu bundet kok, ruwet kok. Walaupun sudah ada layanan satu atap, layanan satu pintu, one day service, hingga mal-mal pelayanan publik sudah ada di mana-mana. Jadi bedanya apa Pak? Berbagai perubahan penamaan itu. Penamaan itu. Jika seorang presiden saja ngerti betapa tidak mudahnya merubah sesuatu di Indonesia. Lah rakyat seperti kita ini terus kon piye itu loh. Lah bukannya Pak Jokowi punya otoritas, punya kekuasaan untuk memberikan perintah kepada bawahannya. Orang nurut ciwel. Orang nurut selendrean gitu. Untuk mempermudah, mempersingkat proses perizinan itu piye caranya. Baik usaha maupun event-event yang akan diadakan di negeri ini. Lah Om Begawan malah jadi bertanya-tanya. Kalau Pak Jokowi baru tahu toh, jelang akhir masa jabatannya. Lah kemarin-kemarin itu apa tutup mata? Apa pura-pura nggak tahu? Kura-kura dalam perahu aja. Nggak peduli. Atau selama ini hanya tahu laporan saja yang baik-baik ABS saja dari bawahannya. Itu bisa terjadi. Sehingga ketika akhir masa jabatan baru mudeng gitu. Lahnya sikap presiden beneran aneh. Menurut Om Begawan aneh. Weslah jujur saja Pak.
Bila mengenai perizinan masih ruwet bundet, tidakkah itu menandakan bila Bapak gagal membenahi salah satu sektor dalam pelayanan publik? Ini baru satu loh. Padahal kunci investasi itu ya dari perizinan itu, dari layanannya Pak. Nah, nek gak ruwet maka kan banyak investor masuk. Oh, investor wagan menanam saham, menanam invest atau angel-angel. Harus bantu diangel-angel ya mau. Atau ini bakal jadi alasan mengapa IKN belum ada investor luar negeri yang masuk. Ya penyebabnya izin ini ruwet, jelimet, merumet, budet, rumit dan sebagainya. Nah ini pas cerita kemarin itu, Pak Jokowi itu ngasih contoh keruwetan perizinan. Ini memberi contoh ini. Penyelenggara event internasional MotoGP. Wah itu loh yang ajang balapan paling mendunia yang diadakan di Mandalika, NTB. Wah Indonesia wis berhasil tuh jadi penyelenggara 2 kali. Wah, penyelenggaranya udah 2 kali itu. Nah Presiden bilang ini, buat ngadain MotoGP aja membutuhkan setidaknya 13 izin. Jenisnya itu angka sialnya 13 ini. Dengan dalih surat rekomendasi. Ini ya mengada-ada aja. Padahal MotoGP tersebut bisa memberi dampak ekonomi yang luar biasa loh. Bisa sampai 4,3 triliun itu. Dampak ekonominya menyerap tenaga kerja sampai 8.000 orang lebih. Serta berpengaruh ke 1.000 UMKM lebih. Nah, kuwi genah MotoGP. Lah dudu moto merem. Yang mayoritas milenial. Kita hafal nama pembalapnya itu. Baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Lah pas Pak Jokowi aja sambat. Pak Jokowi aja sambat. Apalagi kita ini. Wong cilik-cilik ini. Sehingga kadang-kadang ngurus sesuatu dipontang-panting, operane, pingpong sana, pingpong ini. Data disuruh verifikasi ke berbagai instansi. Mumet itu. Rakyat kecil itu. Wah presidennya mumet nomornya rakyat ini. Katanya semuanya serba digital. Jebul harus podo wae sama aja. Nah ini monggo Ngompolres yang punya pengalaman ngurus izin. Cerita saja gimana ini. Ribetnya proses yang mesti kita tempuh. Tulis di sini sambat rapopo kalau rakyat kecil itu. Lah MotoGP itu loh. Mesti nempuh surat rekomendasi atau persetujuan dari desa setempat. Sehingga akan berdampak positif baik. itu apa? Persetujuan dari desa setempat, Asosiasi Ikatan Motor Indonesia atau IMI, daerah hingga pusat. Wah kayak itu. Rekomendasi dari kepolisian, dari level polsek hingga polda. Ini rekomendasi tok. Sampai surat dukungan dinas kebakaran. Belum dinas kesehatan dan sebagainya, belum lagi promotornya juga diharuskan mengurus pembuatan surat-surat pemberitahuan ke bea cukai lah. Kantor pajak mungkin. Nah surat pemberitahuan ke kawasan ekonomi khusus NTB hingga izin urusan bea cukai lainnya. Oh sebundet loh ini. Baru satu penyelenggaraan event MotoGP aja. Nah, Pak Jokowi ini malah nyebut loh ini. Penyelenggara wis lemesik sebelum kegiatan berlangsung. Geledak sebelum berperang itu. Kan gitu. Kan kita jadi mikir ini. Ini sebenarnya Pak Jokowi ini paham enggak sih cara terbaiknya bagaimana? Paham orang? Nek mong sambat tok, curhat tok, mengeluh tok kan jadinya kayak Pak Amin Rais nanti. Hobine mong sambat, ngeluh gresulo, kasih ide atau arahan dong Pak, jangan gresulo. Cuma masyarakat ini jadi termotivasi. Ya mestinya kayak gimana gitulah. Atau panggil para pelaku usaha itu, diajak rembukan ngobrol, ngopi bareng. Banyak mekanismenya yang singkat gitu loh. Simple dan sederhana bagaimana caranya. Lah kepala negara malah ikut-ikutan gresulo ngeluh, sambat. Lah kan kita yang denger jadi ndelong apa no. Bindomblong. Terheran-heran saya ini. Atase Pak Presiden loh itu bisa sambat loh. Lah sebagai masyarakat biasa, Om Begawan itu memperkirakan kalau Pak Jokowi selama ini tidak benar-benar ngerti kondisi di lapangan. Hanya laporan ABS tok dari bawahan. Tidak pernah ngecek, cross check seperti soal penyaluran bansos atau memantau harga sembako. Mau ngelaporan tok itu. Jadi kemungkinan besar hanya terima laporan beres saja dari para bawahannya.
Ya sih ngono ae lah. Tahu sendiri lah. Bisa jadi selama ini loh, ya kepala negara gak memantau rutin atau memang berniat membenahi, orang niat. Ya, tapi hal yang mencurigakan ini. Para pelaku usaha yang membuka usaha di Indonesia itu, apa suaranya 9 tahun terakhir ini diabaikan? Ya, apa diabaikan? Lah para pelaku usaha yang didengar, jangan-jangan yang hanya mendukung Pak Jokowi toh, waktu kemarin tuh. Soalnya bila sistemnya yang diubah, kan wis tidak akan ada keluhan-keluhan lagi tuh. Harusnya loh. Orang enek, bundet ruwet enggak ada. Dan MotoGP tentu nggak akan jadi contoh. Nah, dulu awal-awal menjabat, Presiden itu berniat merubah perizinan dengan mengkombinasikan kemajuan teknologi. Hal ini diharapkan makin menyingkat waktu, ora ruwet, ada efisiensi biaya, waktu dan sebagainya, tenaga dan ubur-rampenya, termasuk memudahkan prosedurnya. Lah kewenangan juga sudah dipecah ke berbagai level, harusnya kan sudah jalan nih. Kok malah sambat lagi. Ini tidak bertumpu pada menteri aja. Ada yang di gubernur, bupati atau wali kota. Kan lebih simpel. Dengan dipecahnya kewenangan, diperkirakan prosedurnya tambah sederhana, gampang dilakoni. Wah, dan sekali lagi nih, contoh rumitnya izin MotoGP ini makin memberi gambaran bila proses perizinan yang lain masih seperti zaman bahula, zaman dulu. Atau hanya ada pindah bentuk dokumennya aja lah. Zaman dulu tuh bentuknya hard copy atau hard file. Nah, sekarang jadi soft file. Nah, ini terus terang nih Begawan ini masih gak yakin. Curhatan ini murni fakta lapangan. Wah, aku gak yakin. Apa karena Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi sudah tidak mau dengar perintah-perintahnya Pak Jokowi. Pak Bahlil Lahadalia sekarang lebih patuh pada Pak Prabowo. Wah, cah cilik. Orang kalau kecil ini gitu itu loh. Sehingga pengen dikesankan cara kerjanya nggak beres itu. Mungkin gitu. Ya bisa saja lah. Apa Pak Jokowi sedang mengarahkan pendukungnya menaruh ketidakpercayaan? Mestinya tidak tuh. Harusnya tidak. Wong Pak Bahlil ya yang milih Pak Jokowi sendiri loh. Yang geret ya Pak Jokowi sendiri. Yang bagus ya ditegur saja menterinya. Kudune begitu, bukan mengeluh ke rakyatnya. Oh kerjanya menterinya apa itu kalau seperti itu? Belonjone gede, nyambut gawane ora cedhok. Kan aneh beda ajaib itu. Apa wis gak mandi? Gak ampun. Gak dituruti lagi perintah-perintah Presiden Pak Jokowi. Padahal di MK aja dan di MA saja loh. Keputusannya itu menguntungkan anak-anaknya si sulung sama si bungsu. Lampun juga tuh Pak Bahlil tuh. Kita tunggu lagi nih di waktu-waktu mendatang. Apalagi yang bakal dikeluhkan oleh kepala negara supaya didengar oleh rakyatnya. Ya kita tunggu saja. Itu ya. Ini dari Begawan Calon ngobrol. Dadah.